Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, sahabat TIJ semuanya, hari ini kita sudah tersambung dengan orang yang super nekat dan juga pemberani. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Jenderal Jenglot. Salam Jenderal Jenglot. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat TIJ, buat sahabat-sahabat GNS dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam putar tasbih, waca sholawate, jangan pernah melupakan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tentunya tiang-tiang iman dan takwa kita. Kalau di sana lorengnya di belakang, kalau di sini lorengnya di hati dipakai. Ya. Oke, teman-teman sahabatku yang kemarin pingin kita live bareng dengan GNS, beliau adalah Gus Nur Samsun. Saya punya panggilan sayang yang mungkin beliau juga marah dengan panggilan tersebut, tapi beliau tidak dendam, ya, yaitu Jenderal Jenglot, nama yang sering saya sapa beliau. Kemudian di antara para King of the Bowler, cuman ini nih pemberani nih, ya, berani nih. Kan ketuanya kan saya, ngapain saya takut? Oh iya, itulah, mau ketua siapa, mau bosnya siapa, saya tidak peduli. Yang penting ketika TIJ tantang, berani muncul gitu kan. Nah, karena selama ini orang-orang berpikir gini, kita itu perang konten, kemudian menganggap bahwa kita musuhan, dendam, segala macam. Oh, kita baikan, orang menganggap kita settingan untuk kebaikan, ya tidak masalah. Jangan settingan untuk membodohi dan untuk menipu. Saya salut dengan beliau ini, walaupun saya belum sempat berpelukan, belum sempat maaf-maafan, ya kan, belum sempat minta maaf juga saya nih. Ini mungkin di momen ini saya minta maaf juga kalau ada kata-kata yang menyakiti hati. Tapi saya tahu beliau hatinya bersih, tidak akan dendam dengan saya kan, ya. Namun ada beberapa pernyataan nih dari Gus Nur Samsun, ya, yang membuat saya sangat Oke, sorry untuk itu ya, orang landep dobol. Nah, itu bukan itu yang maksud saya di sini. Ada beberapa statement dari Gus Nur Samsun ini yang membuat TIJ itu wow, ini keren nih orang nih. Walaupun nih musuh bebuyutan gua nih, tapi gua suka gaya lo, bro. Tidak ada kejar-kejaran dengan dukun santet, itu beneran. Itu semua settingan. Saya bertanggung jawab nih, ngomong ini settingan semua nih. Gua suka gaya lo, bro. Mantep itu. Walaupun lu doboler, walaupun jenengan doboler, tapi wow, bisa memberikan edukasi untuk masyarakat. Apalagi basic. Walaupun basic jenengan itu doboler, tetapi wow, luar biasa pokoknya, luar biasa. Ya, oke. Berkenaan dengan tepuk tangan dulu dong. Kalau luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Udah. Oke, teman sahabat GNS juga, salam dari TIJ, salam kenal, salam persaudaraan. Kita sah-sah saja mengkritik orang, kemudian komplain terhadap sesuatu yang memang mungkin berbeda dengan pengetahuan kita dan segala macam. Kemudian kita juga berhak mempertanyakan. Jadi TIJ itu sebenarnya suka seperti ini, bisa nanya langsung ke orangnya gitu, tabayun gitu ya, tabayun di zaman sekarang kan nggak mesti datangi ke tempat. Sekarang pendidikan, pengadilan, bahkan apapun itu sering melakukan dengan cara seperti ini, baik melalui streaming ya, ataupun melalui Zoom ya. Bahkan presiden sendiri kayak gitu, kepala negara sekarang kayak gitu. Oke, saya nanya nih sama King of the Bowler nih, bosnya dobol nih ya. Oke, saya tanya, itu statement tentang gerbek dukun santet itu adalah settingan. Kira-kira pernyataan itu atau statement itu dikeluarkan dalam keadaan mabuk, sadar, atau habis minum kopi cubung? Itu habis minum kopi tanpa gula.
Jangan ngejek dong. Saya ini nggak pernah minum kopi pakai gula. Manisnya kan udah ada di saya. Oh gitu. Tapi Oke, lebih banyak silakan. kan saya. Soalnya saya itu kalau minum kopi tanpa gula. Sama, Oh, sama. sama. Iya. Kalau kalau situ kan nggak manis, itu kan ganteng. Kalau sini yang manis, manis. Mana Kalau ada orang sini putih ganteng. manis? Kalau sini Situ ganteng. Sini orang hitam, hitam manis. Silakan dijawab dulu nih. Ya, posisi saya berstatement seperti itu, saya dalam keadaan sangat-sangat fresh dan saya habis selesai mandi basah, bukan mandi kering ya, karena saya bukan berjemur. Nah, jadi saya posisi berstatement seperti itu sangat-sangat normal. Otak saya sadar, kejiwaan saya sadar, normal, potensi spiritual saya waktu itu juga normal. Jadi tidak ada tensi saya yang melonjak, tidak ada tensi saya yang menurun. Tensi saya standar, normal. Intinya tidak dalam keadaan labil ya. Tidak dalam keadaan Ya. labil ya. Ya. Ya silakan dilanjut. Nah, apanya yang mau dilanjut? Kalau dilanjut terus nabrak nanti. Udah sadar udah. Jadi terus Ya, gimana nih? apanya? Nah, Itu sekarang saya ganti tanya. boleh. Sampean itu ngapain sih ngurusin orang-orang, kontennya orang-orang? Sampean punya konten sendiri, bikin konten sendiri, grebek-grebek dukun cabul kek, atau dukun-dukun mesum kek, daripada Ada sampean itu daripada mulut sampean itu bicara tentang mesum, tentang wik-wik, tentang hotel, tapi sampean sendiri nggak pernah datang ke hotel, grebek ke hotel. Oke, ada dua jawaban di sini. Yang pertama, kenapa ngurusin orang? Sebenarnya TIJ nggak pernah ngurusin orang, ngurusin badan sendiri pun susah. Apalagi mau ngurusin, apalagi mau ngurusin jenengan. Jenengan kan udah kurus. Gimana mau dikurusin lagi? Udah. Kemudian yang kedua, kenapa ngurus soal wik-wik? Sebenarnya TIJ itu dari dulu kan jenengan katanya subscriber saya. Dari dulu udah nonton saya, mulai dari bambu petuk dan segala macam itu. Seharusnya jenengan tahu dong. Sorry ya, saya nggak pernah subscribe, tapi saya nonton doang. Oke, nggak apa-apa. Berlangganan juga oke. Jadi begini, kenapa akhir-akhir ini TIJ ngebahas soal masalah wik-wik, hotel segala macam? Karena itu butuh, ya, butuh dibahas, bukan kebutuhan konten ya, bukan kebutuhan konten. Karena ada banyak sekali ide-ide yang lebih bagus dari itu. Tetapi karena ada sebuah hal yang ingin saya tunjukkan kepada publish, juga bentuk kekesalan TIJ dengan orang-orang yang mencoba untuk masuk ke ranah pribadi TIJ, begitu kira-kira ya. Tidak usah kita lebarin, cukup segitu udah paham ya. Mungkin pernah nonton juga pembahasan saya tentang itu. Nah, tiap hari saya bikin channel sampean. Wah, terima kasih. Demikian juga dengan saya. Kenapa? Jarang. Saya biar punya bahan untuk nyerang sampean. Tapi sampai sekarang nggak nyerang-nyerang, namanya nggak punya bahan itu. Bukan gitu, ada beberapa prinsip yang saya pegang teguh ya. Kalau memang lawan kita itu kadang-kadang sejalan dengan kita, walaupun beda tujuan, tapi sejalan gitu ya, itu nggak usah diserang gitu kan. Kemudian bacotan jenengan itu lebih pedih daripada bacotan saya sebenarnya, walaupun tidak saya masukkan ke hati. Iya, jenengan itu cerdas dan keberanian jenengan itu yang membuat saya salut. Kenapa? Karena kalau saya koar-koar di sini menyerang para doubler ini atau membongkar setiap ada hal yang sifatnya kebohongan dipublish, itu wajar karena saya jauh di Aceh, jauh dari mereka, jauh dari lingkungan mereka. Nah, sedangkan jenengan itu berada di lingkungan mereka, bahkan jenengan sendiri pun bagian daripada mereka. Itu saya acungi jempol. Ini jempol ya, jempol nih. Gimana kita bisa menangkap suatu penjahat bila mana kita tidak bisa berpura-pura menjadi penjahat? Ya,
Untuk menghancurkan sebuah sistem, maka kita harus masuk ke dalam sistem tersebut. Itu termasuk sesuatu yang agak sedikit ada kemiripan, walaupun kita tidak sama. Saya tidak mau sama seperti Doboler. Ya nggak mau lah, orang sampean jelek kayak gitu. Saya nggak, saya manis walaupun gini-gini. Itu yang bilang amin. ibu saya loh. Itu yang bilang ibu saya loh, saya manis. Oh iya bu, putranya manis. Nggak ada lagi, sudah almarhumah. Udah almarhumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dia husnul khotimah. Semoga amin ya rabbal alamin. di sisinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada hambatan di Jannatullah, menuju ke Jannatullah, tidak ada hambatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita yatim piatu. Makanya jenengan kalau mau nyumbang itu nyumbang aja kan ke saya. Nggak usah ke Doboler ya. Suara sampai kecil ya? Masa sih? Iya. Cek. Itu pakai handsfree, ada handsfree, pakai handsfree. Biar kedengeran. Orang udah teriak-teriak. Harus pakai headset ya? Coba. Ada headset gak sih? Mana? Itu tuh Habib. Coba bentar, saya ambil headset dulu. Oke. Coba ngomong. Cek, tes, 1, 2. Oke, siap. Gimana suaranya? Sudah kedengeran? Denger ya? Denger. Ya denger, giliran ngomong kenceng banget. Iya. Ya, silakan. Ini tamu loh, tamu undangan nih. Oke. Oke, sahabatku semuanya, ini satu-satunya orang yang tergabung dalam Doboler yang ketika dimintai nomor kontak langsung dikasih, ini orangnya. Yang lain mana ada? Nggak perlu ngomong sama TIJ, cuekin aja. Kalau ini nggak bisa dicuekin tuh TIJ si topi miring. Hajar katanya. Udah, mantap. Kalau saya semakin saya direcokin, saya semakin menjadi-jadi. Padahal saya nggak pernah recokin jenengan kan? Iya, kenapa? Karena saya adalah jenglot, raja jenglot, sakti gitu loh. Kalau saya apa? Gorila. Gorila, sang pendekar topi miring, otaknya miring. Otak enggak. Itu jenengan salah tuh. Otak saya nggak miring. Oh, nggak miring. Peci saja yang miring. Ya, untuk mengelabui lawan supaya lawan tidak tahu bahwa otak saya lurus. Oh, kamuflase. Oke, saya mau bilang seperti itu juga tadi. Iya, saya tahu. Kan saya sakti. Saya mau tanya nih. Seperti Gus Idris, itu kan sudah mengakui settingannya. Ya, kenapa waktu sowan di Padepokan atau datang silaturahim di Padepokan saya. Walaupun itu saya yang nyuruh, sebenarnya saya yang nyuruh mengakui. Dan di situ kenapa sampean masih nyerang-nyerang sama si Gus Idris itu? Ataukah mungkin di balik semua itu ada sesuatu atau mungkin ada kebencian? Tapi setahu saya Bang TIJ itu tidak punya rasa benci sama siapapun. Setahu saya. Nah, tapi kenapa sampai sekarang masih bertubi-tubi menyerang terus? Nah, kalau sudah mengakui kan sudah. Saya nanya dulu nih dengan jawaban yang bernadakan pertanyaan. Itu ngakunya ke siapa? Ngakunya ke YouTube. Ke YouTube ya? Ya. Iya, di live dia sendiri atau di live jenengan? Di live kita berdua. Di live berdua ya. Jadi selama ini kan saya bertanya, padahal saya bertanya itu di belakang layar loh dulu ya kan, bukan untuk dipublish. Artinya untuk konsumsi kita aja gitu kan. Itu settingan apa bukan? Ngeyel, kemudian sampai memunafikkan orang lain. Itu kata-kata
Anda munafik kalau tidak percaya di dukun beneran, itu yang masih terpatri di otak saya, walaupun saya tidak dendam dengan mereka. Ini jujur ya, dari hati yang paling dalam, saya tidak dendam dengan mereka, sekalipun perbuatan mereka sudah melampaui batas terhadap saya. Artinya, gini, saya mula-mulanya memberikan sebuah kritikan, dan juga itu mental suaranya. Itu mental suaranya. Oke, dulu kan jenengan pernah lihat video pertama ngebahas dia itu untuk mengkritik sebuah kalimat dalam ceramahnya yang mungkin kepleset atau lagi kelelahan segala macam, itu sudah diklarifikasi ya. Kemudian saya bertanya, itu dukunnya settingan apa bukan sih? Kalau settingan ngaku aja, malah marah, ngamuk. Antum dikasih satu kok malah minta lagi, dikasih ini minta lagi. Saya kan nggak minta, cuma nanya. Beda dong, ngemis sama nanya, kan? Kemudian ada dukun, video dukun perempuan, dukun lintrik atau apa itu kita upload. Kemudian dia membuat judul di sebuah video, TIJ tukang fitnah. Ketika TIJ sebagai tukang fitnah di situ, TIJ harus membela diri dong, membuktikan bahwa itu bukan sebagai fitnahan semata. Jadi kita bertubi-tubi nyari informasi tentang kebenaran dukun dia itu. Nah, lambat laun dia membuat klarifikasi ya, video klarifikasi bahwa itu cuma settingan bersama Gen S dan segala macam. Kan sama saya belum ada jawaban. Seharusnya kan dia nelpon atau dibuat video khusus. Wahai sahabatku. Berarti ini ya, secara ini sebetulnya jenengan cuma butuh pengakuan antara kalian berdua saja gitu, udah cukup ya? Iya dong, karena udah terlanjur melebar kemana-mana. Oke, walaupun misalkan malu atau tidak berani mengakui di media, seenggaknya lewat telepon pribadi saja gitu ya, sampai. Oke. Jadi kan waktu kita teleponan itu maksudnya sifatnya privacy ya. Saya tidak membeberkan atau gimana. Saya paham lah cara nyari duit orang kan beda-beda. Ya, kemudian kekeh gitu kan, bahkan menuduh kamu maunya apa gini, menyerang terus. Oh, jadi orang ini makanya di video tersebut saya sempat mengatakan izin ya, ini saya upload. Iya katanya kan, langsung saya upload isi teleponan. Kalau dia ngaku itu mungkin nggak saya upload sampai hari ini. Oke. Jadi kesimpulannya begini, sahabat-sahabat netizen semua, yang dimaksud Bang TIJ itu selama ini sebetulnya di mana Bang TIJ itu anggaplah nyinyir. Nah, sebenarnya gini, bukan anggap, memang nyinyir. Bang TIJ itu cuman pengen meminta pengakuan, walaupun tidak berani mengakui di publik, di media, di YouTube, seenggaknya telepon sama Bang TIJ, yang artinya mau mengakui secara pribadi sama Bang TIJ, seperti itu. Ya, itu dulu sebelum kita kekeh untuk cari tahu. Setelah kita sudah cari tahu dan kita tahu, dan banyak netizen yang memang sudah paham bahwa itu semua hanya settingan, apalagi dengan statement jenengan yang mengatakan bahwa itu semua hanya settingan untuk kepentingan konten gitu ya. Nah, kemudian tapi gini, walaupun kita sudah live seperti ini, kita tetap lawan Bu ya. Siapa yang mau berkawan dengan jenengan? Jangan GR lah, mau santai. Saya nggak mau berteman sama jenengan. Soalnya jenengan sama nyinyir, jadi saya nggak mau saya. Saya juga nggak mau. Jenengan kan king of doubler. Oh gitu. Itu antara air dengan minyak nggak bisa disatukan lah. Iya, nggak bisa. Tapi kalau minyaknya minyak sirsak bisa. Itu saya nggak tahu. Nanti saya pelajari dulu ya. Saya tidak mau mengeluarkan statement yang saya tidak ketahui. Makanya belajar medis, obat-obat tradisional. Iya. Jadi, oke, sahabat-sahabat, kalian selama ini menganggap saya itu pro dengan TIJ. Tidak, saya tidak pro dengan TIJ. Mumpung ada orangnya itu ditanya itu, saya itu sebetulnya lawan seperti yang beliau katakan, sering dikatakan di YouTube-nya, di channel-channelnya, di video-videonya. Lawan bukan musuh ya, lawan bukan musuh.
Ya, lawan, bukan musuh. Karena apa? Lawan itu bisa jadi satu anak kandung, satu keluarga itu bisa menjadi lawan. Jadi itu belum Ya. tentu musuh. Ya. Seperti itu. Sepakat. Jadi kalau dikatakan saya pro dengan TIJ, tidak. Karena apa? Saya hanya follower. Jadi saya hanya sebatas, anggaplah saya netizen. Anggaplah saya netizen. Orang saya dari dulu, dari 2018 sampai sekarang, saya sering nonton videonya Bang TIJ. Yang artinya saya juga bukan ngefans ya, orangnya juga nggak terlalu ganteng, orangnya cuma manis doang. Yang artinya saya nggak mau ngefans sama dia. Kalau saya pengen berkarisma loh. Kalau saya pengen ngefans, saya cuma ngefans sama jenglot saja. Oke. Jadi saya lanjutkan yang tadi supaya biar jenengan itu puas ya. Ya. Setuju ya? Setuju. Oke, ketika waktu itu kita terus melabrak, terus mencari bukti-bukti tentang settingan-settingan, karena dulu kan menarik sekali karena ada kata-kata, ini dukun beneran, tidak percaya Anda munafik. Itu sangat tertantang sekali. Saya tidak mau jadi orang munafik dong. Jadi saya harus cari tahu. Ketika saya cari tahu, saya dapatkan itu semua. Kemudian tiba-tiba, jenengan tahu nggak? Tiba-tiba apa yang terjadi? Kita bukan lagi perang konten. Hampir 8 bulan itu perangkat handphone saya, perangkat pribadi saya dibobol. Dan itu ada buktinya. Ya, dan itu bukan settingan ya? Itu bukan settingan. Dan kita sudah membuat laporan, bukan lagi settingan. Cuman karena ini lagi dalam proses, belum bisa kita munculkan di publish karena permintaan dari pihak berwajib juga seperti itu ya, jangan dikontenin dulu katanya. Jadi saya hanya membocorkan sedikit bahwa kita sudah melaporkan tentang upaya pembobolan tersebut. Bahkan setelah saya tahu, saya mengambil kembali, saya masuk ke perangkat mereka hanya, ingat dalam catatan, hanya untuk mengambil dokumen-dokumen saya yang dicuri. Itu kalau tidak salah ada 8 email yang masuk ke tempat saya. Ya, ada 8 email yang masuk ke perangkat pribadi saya. Kemudian saya masuk ke situ dan shock dong. Foto-foto pribadi kita, video pribadi kita, teleponan yang direkod, teleponan saya dengan istri tentunya karena kita berjauhan saat ini ya. Kemudian itu saya delete semua, saya bakar semua. Kemudian perangkat sudah aman. Ada lagi upaya pembobolan yang kalau saya hitung sekitar berapa? 1.200 kali lebih upaya pembobolan oleh hacker yang lain yang menurut keterangan dari hacker tersebut adalah disuruh sama orang tersebut. Oke ya. Jadi begitu. Itu saya baca komentar, katanya netizen Mbak Yu meninggal dunia. Nah, ini ada saudara kita yang sedang meninggal dunia, entah itu informasi benar atau tidak, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan semoga beliau ditempatkan di sisi yang terbaik, dan semoga beliau juga mendapatkan syafaatnya baginda Rasul apabila muslim. Walaupun beliau selama ini statementnya seperti itu, ya yang sudah biarlah sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kita merajut masa depan yang cerah secerah-cerahnya. Apabila ada netizen yang mengatakan itu ramalan Bang TIJ benar dan sebagainya, saya katakan Bang TIJ bukan peramal. Bang TIJ hanya manusia. Bang TIJ hanya manusia gondrong, rambutnya keriting seperti gorila. Udah itu aja. Iya, siap. Diterima. Seperti gorila ya, seperti gorila, bukan gorila. Lebih baik seperti gorila daripada seperti manusia. Ya, betul. Oke. Nah, jadi seperti itu kronologis kejadiannya. Dan ketika saya mengamankan file-file saya, ternyata saya menemukan file-file ajaib di situ, gitu. Udah, kita nggak usah panjang lebar karena saya walaupun kontra dengan jenengan, saya tidak mau melibatkan jenengan dalam masalah saya. Itu masalah pribadi. Karena saya tahu. Kenapa saya tahu Anda baik, jenengan baik? Karena di antara para doboler yang tidak masuk ke perangkat saya cuman jenengan.
Oh, orang saya nggak ngerti perangkat-perangkat kok. Orang saya itu ngerti tadi. Saya tahu siapa yang jadi hacker jenengan. Tapi jenengan tidak mau ikut campur dalam masalah saya. Maksudnya hacker saya? Ya sudah, saya tahu aja, anggap aja seperti itu. Aduh, ini kacau ini sampai kemana-mana. Ya paling tidak Okay. jenengan punya teman yang membackup perangkat jenengan yang tidak bisa dibobol orang gitu kan? Ya. Itu kita tahu. Jadi memang saya jadi orang nggak pengen masuk ke ranah pribadi orang dan sebagainya. Cuman kalau masalah menyangkut spiritual, begini, kenapa selama ini saya pengen klarifikasi saja ya di sini ya. Jadi kenapa selama ini anggaplah saya ikut-ikutan nyinyir, sebetulnya saya tidak nyinyir, tapi lebih ke arah saya mengemban tugas di kedua pundak saya. Ini ada tugas yang sangat berat. Siapa yang memberikan tugas ini? Seorang habaib, dan habaib ini beliau terkenal di seluruh dunia. Kalian semua kenal, tidak bisa saya sebut namanya, kalian semua kenal. Beliau sosoknya sangat lembut, sangat halus, Morse Toreko sedunia. Ya, saya bocorkan di sini. Kalian pasti tahu siapa beliau namanya. Dan beliau salah satu santri dari kakek saya. Kakek saya bernama Kiai Hasli. Kiai Hasli punya ayah namanya Syekh Makdum. Syekh Makdum punya ayah namanya Syekh Ibrahim. Itu dari keluarga dari ibu. Yang artinya Kiai Hasli punya kakak ipar bernama Syekh Mutohar. Syekh Mutohar punya ayah namanya Syekh Musleh. Nah, jadi Syekh Mutohar ini gurunya Habib tersebut. Jadi saya mendapatkan mandat, mendapatkan tugas untuk membangun yayasan. Cita-cita saya bukan seorang praktisi, cita-cita saya bukan seorang ustadz, akan tetapi cita-cita saya adalah pengusaha. Karena saya dari kecil saya sudah medikari, sudah mandiri dari sejak usia 6 tahun saya ditinggalkan kedua orang tua dan saya hidup mandiri 2 orang sama adik saya posisi usia 2 tahun. Di situ ternyata singkat cerita saya mendapatkan tugas dari seorang habib tersebut, saya supaya untuk membangun yayasan dan diberikan tugas saya untuk membersihkan nama baik marwah hikmah. Hikmah yang selama ini yang yang kita pahami, hikmah yang selama ini adalah di mana orang yang ahli grebek dukun, orang yang bisa menarik pusaka, pengobatan ini itu, pemagaran ini itu, pengisian, gemblengan ini itu. Ilmu hikmah bukan seperti itu. Ilmu hikmah di mana orang yang ahli hikmah adalah ahli doa, di mana orang tersebut rajin berdoa, selalu mendoakan umat, selalu mendoakan keluarganya, selalu mendoakan masyarakat, selalu mendoakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun berada kita mendoakan, yang artinya di situ adalah ahli hikmah. Hikmah yang sesungguhnya adalah di mana orang berdoa. Jadi siapapun yang rajin berdoa, memohon, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ sudah dikatakan ahli hikmah. Yang penting kita berdoa sama Allah, itu berdoa secara sopan dan santun, kita memohon ala kadarnya, tidak memaksa, tidak menekan. Jadi Allah selalu memberikan keberkahan kepada hambanya. Yang penting satu, selalu pesan saya adalah satu, jangan pernah mengharapkan keberkahan apabila kita belum bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, belum bisa bermanfaat untuk keluarga kita, belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena keberkahan tidak bisa dirangkai dengan kata-kata, keberkahan tidak bisa kita minta-minta, keberkahan tidak bisa kita cari, akan tetapi keberkahan akan kita dapat bila mana kita sudah bermanfaat. Karena manfaat akan menghasilkan keberkahan. Kita bekerja akan mendapatkan gaji. Kita bercocok tanam padi, maka kita akan bisa makan nasi. Bagaimana kita bisa makan nasi tanpa kita bisa bercocok tanam padi? Hidup petani. Seperti Bang TIJ, petani lah. Petani itu saya selalu menghormati karena petani adalah orang yang paling mulia di dunia menurut kacamata pandang saya. Kenapa? Karena dunia tanpa petani
dunia ini akan menjadi bangkai. Oh, Luar biasa sekali. Sahih, sahih, sahih. jadi selama ini saya membongkar trik-trik ini itu, saya tekankan itu semua bukan semata-mata saya nyinyir, tapi itu semua bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya. Saya rela tidak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah. Saya rela, ya, nggak masalah, saya nggak masalah. Demi kebaikan semua, daripada saya pusing, saya mendapatkan mandat, mendapatkan tugas dari habaib, dari guru saya, sangat berat sekali, yang artinya saya harus terpaksa mengatakan seperti itu, sumpah dan sumpah untuk meyakinkan, menekan kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai, agar tidak mudah takjub atau gumun atau wah dengan tayangan-tayangan, tampilan-tampilan yang menakjubkan. Sesungguhnya kesaktian di dunia ini sudah berakhir di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang paling sakti hanya Rasulullah. Ya, para nabi, yaitu mukjizat namanya. Oke. Mantap sekali penjelasan Gus Nur Syamsun, luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi di sini saya juga ingin mengatakan bahwa ternyata jenengan itu lebih besar bebannya, tanggung jawabnya untuk meluruskan hal yang seperti ini. Berbeda dengan saya itu tidak ada yang mengembankan tugas tersebut kepada saya. Ya, karena memang ini bukan faktor eksternal seperti jenengan, tetapi faktor internal. Itu dari saya pribadi, kesadaran saya pribadi, keinginan saya pribadi untuk membongkar-bongkar seperti ini, walaupun kesannya nyinyir ataupun membenci. Padahal, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak membenci siapapun, tetapi lebih kepada membongkar apa yang sudah dihidangkan di publish. Misalnya, Bambu Petuk pertama sekali sebagai pilot project, pertama sekali saya mengawali karir saya sebagai tokoh nyinyir se-Indonesia itu melalui Bambu Petuk. Ini saya tanya nih sama jenengan nih, kebetulan nih jenengan momen langka kan, jenengan bisa masuk ke sini. Saya tanya nih, menurut kacamata spiritual, supranatural yang jenengan pahami, Bambu Petuk itu ada tidak? Saya tiap hari kepetok sama bambu saya. Saya paham, petok itu artinya apa, saya paham. Bertemu. Jadi jawabannya simpel. Bambu petok itu ada filosofinya sebenarnya. Ada atau tidak ada. Oke, mungkin banyak orang berstatement apabila ada duplikat, ada yang palsu, pasti ada yang asli. Rata-rata kan seperti itu statementnya. Nah, ada sesuatu yang palsu tapi kenyataannya nggak ada yang asli, itu ada. Jadi saya katakan bambu petuk itu, saya tekan sebenarnya bambu petuk Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala wa sallim. Di situ saya mengatakan bambu petuk tidak ada, karena selama ini saya pernah bermain bambu petuk dan saya menghabiskan uang banyak, ya. Saya menghabiskan uang banyak, saya mendatangkan buyer, saya mendatangkan tester ya, yang suka mengetes bambu petuk keasliannya. Saya habis uang kurang lebih 60 jutaan lah. 60 jutaan. Yang artinya zong hasil saya gitu. Jadi semua itu jangan kita anggap berlebih-lebihan, ya. Jangan pernah kita menganggap berlebih-lebihan. Kalaupun misalkan, insya Allah, kalau misalkan Allah menghendaki bambu petuk itu ada, seandainya Allah menghendaki bambu petuk ada di dunia ini, ya kita nggak usah terlalu parno, kita nggak usah terlalu menyikapi bambu petuk itu bisa mendatangkan rezeki, bisa melancarkan usaha kita, bisa menjadikan tolak bala. Kalau pengen tolak bala, mudah syaratnya, pakai ritual. Tolak bala yang paling canggih, paling hebat adalah ritual.
Ritualnya apa? Tolak bala di dunia hanya solawat. Jadi kenapa saya katakan tolak bala itu solawat, bukan tadarus Quran, bukan sholat, tapi kenapa solawat? Karena Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada Rasulullah, malaikat bersolawat kepada Rasulullah, langit seisinya bersolawat kepada Rasulullah, bumi seisinya bersolawat kepada Rasulullah. Yang artinya senjata paling pungkasan adalah solawat. Senjata yang tidak bisa dikalahkan adalah solawat. Seperti itu. Iya. Dan juga doa, termasuk doa-doa kunut dan segala macam ya. Ya. Doa silaul mu'minin. Doa merupakan senjata bagi kita umat mukmin, orang Islam, ya, orang Muslim. Ya. Jadi di sini saya sangat puas sekali nih. Lanjut. Jadi untuk sahabat-sahabat netizen semua yang selama ini menganggap saya begini begitu, kalian kalau belum ketemu sama saya, kalian tidak akan kenal saya. Jadi selama ini oke lah, saya bisa diam di YouTube, tapi saya tidak akan diam setiap hari bila mana saya menerima tamu. Jadi hampir 90% saya menerima tamu maupun pengobatan massal di luar kota, di hotel-hotel saya pengobatan, dan maupun di padepokan saya sendiri. Sebelum saya memegang pasien, selalu saya mengatakan, kalian kesini itu tahu dari mana? Rata-rata mereka tahu dari YouTube. Setelah mereka mengatakan dari YouTube, selalu saya mengatakan, kalian mengetahui saya dari YouTube, kalian ngefans sama saya dari YouTube, itu semua saya patahkan dulu. Ingat bahwa semua di YouTube itu settingan, yang artinya semua hanya sebuah hiburan, tontonan yang mengandung edukasi, di mana ada kemungkaran, kemusyrikan, kesesatan, kebatilan, semua akan kalah sirna dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, atas ridhonya Allah. Tanpa ridha Allah kita tidak bisa menghindar, tanpa ridha Allah kita tidak bisa mengalahkan kemungkaran, kesesatan. Tanpa ridha Allah kita akan menjadi orang yang sesat. Seperti itu. Jadi sebetulnya di dalam video saya tidak pernah mempermasalahkan settingan. Mau settingan kayak mau real kayak itu terserah. Yang saya permasalahkan sebenarnya di mana melakukan sesuatu kegiatan itu dibuat komersil, dikomersilkan, mahar sekian, tapi itu tidak ada kebenarannya. Itu yang menjadi tugas saya yang harus saya tegaskan, yang harus saya bersihkan. Kenapa? Karena selama saya menjadi spiritual, sejak tahun 2017 saya terjun mendirikan padepokan. Sejak tahun 2017 saya mengemban mandat di pundak kanan dan kiri saya sudah berhasil menjebloskan ke dalam penjara sebanyak 13 paranormal dan 8 kiai, yang artinya saya tidak pernah bermain-main. Seperti itu. Jadi sesuatu yang saya lihat itu kok salah, maka akan saya ingatkan. Kalau masih bisa diingatkan, kalau tidak bisa diingatkan, ya maka negara kita adalah negara hukum, yang artinya kita harus menyerahkan kepada yang berhak, yang berwajib. Seperti itu. Itu cara saya. Siap. Sangat dipahami, sangat mudah dipahami apa yang jenengan sampaikan. Kemudian menyangkut video GNS, kadang-kadang ada netizen sahabat TJ yang bertanya, itu GNS kan nggak ada disclaimer juga. Kalau menurut saya, kalau ada disclaimer itu kan nggak mesti dalam bentuk tulisan. Terkadang disclaimer juga bisa dalam bentuk verbal, seperti yang jenengan lakukan. Di situ secara terang-terangan, secara tegas, secara lugas, jenengan menyebutkan bahwa segala bentuk gerebek, dukun-dukun, segala macam itu adalah settingan, adalah bohongan, gitu kan? Nggak ada yang asli. Pernah saya ditegur sama netizen yang bertamu kepada saya ke padepokan, menanyakan, Gus, kenapa sampai nekat mengatakan settingan lah, ini itulah. Nah, kenapa sampai tidak berpikir bahwa itu bisa menjatuhkan harga diri sampean, bisa menjatuhkan martabat kewibawaan jenengan. Nah, dan yang kedua, kenapa sampean berani mengakui settingan ini itu, dan bahkan sampean
membongkar trik ini itu, apakah sampai tidak takut kalau dimusuhi spiritual, sesama spiritual? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa sampai membongkar trik? Yang artinya sesama spiritual sampai harus mendukung, dan kenapa sampai malah membongkar triknya sesama spiritual? Apakah itu sudah dipikirkan? Kenapa sampai berani, dan sampai apakah nggak takut kalau misalkan sampean nanti view atau penonton sampean akan menurun? Ketiga pertanyaan itu saya jawab. Yang pertama, soal harga diri. Saya tidak punya harga diri. Saya hidup tidak punya harga diri. Memang saya hidup itu tidak punya harga diri. Dari kecil sampai saya mati nanti, saya tidak pernah punya harga diri. Kenapa? Karena diri saya tidak pernah saya bandrol harga. Yang artinya saya tidak bisa dibayar, saya tidak bisa dibeli, saya tidak bisa dikasih angka, saya tidak bisa dikasih nilai. Yang artinya siapapun yang punya duit tidak bisa membayar saya. Makanya saya tidak pernah pasang harga. Makanya kalau dikatakan saya tidak punya harga diri, memang benar saya tidak punya harga diri. Karena apa? Karena saya tidak pernah pasang harga untuk diri saya. Tidak berbandrol, ya, siap. Tidak berbandrol. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kenapa netizen atau tamu-tamu mengatakan kalau saya takut kehilangan kewibawaan ataupun kepercayaan, nanti tamunya sedikit, padepokannya sepi dan lain-lainnya. Jadi saya ingatkan, saya selalu berdoa, alhamdulillah di dalam setiap saya zikir, saya berdoa, selalu berdoa, ya Allah, ya Rob, hambamu yang doif, hambamu yang fakir ini selalu memohon kepada Engkau. Berikanlah kesejahteraan kepada masyarakat dunia, berikanlah kesembuhan kepada masyarakat dunia yang bagi yang sakit. Jangan sampai masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pulau Jawa, jangan sampai mereka semua saudara-saudara saya, muslimin muslimat yang sakit lahir maupun batin. Yang artinya semakin saya banyak tamu, semakin saya sedih. Kenapa? Yang artinya doa saya belum terkabulkan. Padahal doa saya menginginkan mereka semua tidak sakit, menginginkan mereka semua sehat walafiat. Yang artinya kalau semakin banyak tamu saya, semakin yang artinya doa saya belum terkabulkan. Itu yang kedua. Yang artinya saya tidak butuh kewibawaan. Kenapa? Karena saya pengen menjadi orang apa adanya. Saya tidak pengen berpura-pura. Saya tidak pengen copy paste menjadi orang lain. Yang artinya biarkan masyarakat menilai, biarkan orang lain yang menilai apa adanya. Karena kalau saya menjaga image, saya menjaga harga diri saya menjaga kewibawaan saya. Kewibawaan akan kita dapat apabila kita sudah jujur, apabila kita samina wa ata'ana kepada kedua orang tua, kepada guru, dan kita mau sopan dan santun, soleh maupun solehah, kita berakhlakul karimah. Karena Rasulullah pertama kali mengajarkan umatnya, para sahabat-sahabatnya, pertama kali adalah akhlakul karimah. Itu. Ya. Yang ketiga, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, itu dulu. Akhlak dulu. Ya, jadi yang baru ketiga, ya. sorry. Ya, oke, lanjut. Jadi yang ketiga mereka menanyakan nanti kalau viewer saya atau penonton saya menurun. Begini, saya soal viewer atau penonton, YouTuber siapapun termasuk Bang TIJ. Dulu Bang TIJ pernah mengatakan mungkin nggak butuh duit dari YouTube. Saya begini, saya kurang setuju karena mau tidak mau uang YouTube akan masuk ke rekening, dan mau tidak mau uang tersebut pasti kita manfaatkan walaupun kita sedekahkan, kan seperti itu ya. Walaupun kita sedekahkan kepada fakir miskin, berarti kita memanfaatkan. Kalau kita memanfaatkan gaji dari YouTube, yang artinya kita mau menerima uang dari YouTube, yang artinya YouTuber pertama, apalagi spiritual YouTuber, pertama kali yang dikejar adalah uang, gaji. Yang kedua adalah terkenal, ketenaran. Setelah terkenal duitnya banyak, ya pasti pasiennya banyak. Waduh,
terlalu bersemangat ini Jenderal sehingga jatuh itu handphonenya. Ya udah kita tunggu lagi ya. Oke teman-teman, di sini ada banyak komentar di sini. Mbak Yu meninggal ya. Oke, saya tanggapi sedikit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir laha. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini masuk lagi nih. Iya, saking bersemangat sampai jatuh handphonenya. Wah, luar biasa. Mari kita berikan apresiasi untuk Gus Nur Samsun. Alhamdulillah, teman-teman. Sudah banyak penjelasan yang ini pasti bukan mungkin ya. Pasti bisa menjadi sebuah, mengandung nilai edukasi yang sangat luar biasa sekali. Karena beliau ini beda dengan saya. Beliau memang benar seorang praktisi spiritual ya, seorang praktisi supranatural, berbeda dengan saya. Kalau saya hanya penghuni pos ronda yang notabene-nya sebagai seorang petani. Petani jangan kau lawan lafar kau. Nah, jadi di sini saya juga ingin sedikit menambahkan apa yang dikatakan oleh Gus Nur Samsun menyangkut dengan perihal keinginan untuk seorang YouTuber untuk mendapatkan income melalui AdSense ya. Karena YouTube juga menyediakan insentif ya atau uang untuk kita yang membuat karya-karya dan segala macam. Ya, saya pernah mengeluarkan statement bahwa saya tidak butuh uang dari YouTube, bahkan sempat mematikan monetis selama 7 bulan. Tetapi ketika waktu itu saya matikan itu, ternyata itu pihak YouTube tidak merekomendasi video-video kita untuk ditonton oleh orang banyak. Jadi ketika kita tergabung dalam AdSense, video kita akan dibantu untuk di-share oleh pihak YouTube. Yang kedua, saya juga berpikir bahwa ketika uang itu tidak saya ambil, sungguh itu sia-sia, terbuang gitu kan. Alangkah baiknya ketika saya mengambil uang tersebut dan membelanjakan untuk hal-hal yang positif. Jadi intinya tidak semata-mata untuk mencari uang, untuk mencari segala macam dan segala macam, bukan. Kemudian sedikit saya tambahkan juga, Gus Nur Samsun sudah membuktikan ucapan saya beberapa waktu yang lalu bahwa ketika kita jujur, ketika kita berani jujur, ketika kita berani menyampaikan kebenaran, itu tidak akan menjatuhkan nilai-nilai kita. Ya contoh, kewibawaan, karisma, dan segala macam itu bukan sesuatu yang dibentuk dengan sengaja. Misalnya nih, Gus Nur Samsun ngomong agak-agak sedikit nyentrik segala macam, itu tidak menjatuhkan harga diri beliau. Bahkan saya pernah mencoba untuk menggiring beliau, orang landep segala macam untuk menjatuhkan beliau walaupun tidak ada niat, hanya kepentingan konten waktu itu. Tapi sampai sekarang beliau tidak jatuh. Beliau mengaku bahwa aksi kejar-kejaran dengan dukun santet yang beliau lakukan merupakan settingan, bohongan. Toh tidak ada netizen atau pengikut beliau yang meninggalkan beliau. Paling cuma ada 1-2 orang. Anggap aja kita kencing di bawah hujan, tidak terasa. Bahkan semua santri-santri saya, semua saya kasih tahu, dan setiap saya terima tamu selalu saya kasih tahu. Tapi alhamdulillah santri-santri saya nggak ada yang pulang, dan tamu-tamu saya semua rata-rata juga balik lagi ke Padepokan. Iya, karena di sini adalah apa yang bisa saya tangkap di sini ya. Kejujuran itu adalah hal yang sangat berharga sekali. Kalau kita mau jujur, kita tidak akan pernah jatuh. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berbohong, hari ini kita dipuji, dipuja, ya, banyak komentar positif. Suatu saat, ketika itu bocor, dipublish atau ketahuan, itu akan sangat memalukan dan sangat menjatuhkan harga diri kita. Artinya kita selama ini hanya ngebual, hanya ngebodohi, hanya berdusta, seolah-olah kita sakti, seolah-olah segala macam. Nah, jadi kalau kita mau berjujur, mau menyampaikan segala sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang terjadi, maka itu malah akan menaikkan pamor kita. Ya, saya tidak mengatakan harga diri karena Gus Nur Samsun tadi udah mengatakan beliau tidak punya harga diri dan tidak butuh harga diri itu, tidak mau dibanderol. Jadi saya katakan pamor di sini ya. Jadi kalau kita jujur dengan diri kita, dengan orang sekitar kita, bahkan dengan publish, insya Allah
kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu dihargai, dihormati, walaupun kita tidak gila hormat. Ada terkadang orang yang sok wibawa, berpakaian seperti pejabat, berbicara dengan ritme yang teratur segala macam, ya kan? Tetapi kalau kita melihat dia, memang tidak ada harga dirinya, tidak ada yang namanya pamor sama dia, tidak ada yang namanya karisma, ya kan? Misalnya TIJ nih, TIJ walaupun nyusu di konten, iya, pamornya tetap ada, tidak akan terbuang. Walaupun kadang-kadang jadi seperti orang gila, yang namanya wibawa itu bukan sesuatu yang dibentuk sengaja. Di situ karakter itu bukan pengkarakteran. Memang harus ya. Gila Bang TIJ, memang harus gila. Iya. Kalau kita nggak gila, kita nggak bisa menyadarkan orang waras. Iya. Kalau kita gila bisa mewaraskan orang lain, itu lebih mending daripada kita seolah-olah waras tetapi menggilakan orang lain. Bahkan iya, bahkan sampai ada pengobatan pemindahan penyakit ke kelapa lah, apa segala macam. Bahkan ada statement-statement yang sangat sesat sekali, di mana di belakang dia ada malaikat yang selalu membantu saya atau segala macam dalam pengobatan, kun fayakun, seolah-olah kuasa pada diri kita. Itu sudah luar biasa. Ya, makanya kita di sini, biar saya dikatakan nyinyir, biar saya dikatakan gila, yang penting saya bisa mewaraskan orang lain secara tidak langsung. Ya. Karena target saya dulu, Gus, saya itu sebentar ya. Saya kalau udah ngerocos payah berhenti. izin ya. Izin. Siap. Saya itu dulu punya target dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan itu bisa menyadarkan 2 orang saja melalui konten saya, sudah alhamdulillah. Saya mau dicaci, mau dihina, mau di apapun, saya tidak peduli dengan itu semua. Yang penting saya memandang ke depan. Ya. Apapun bentuk halangan, bentuk cibiran, saya tidak peduli. Ya, jadi di situ alhamdulillah hari ini banyak masyarakat yang memang sudah bisa menerima kehadiran TIJ. Walaupun sempat TIJ ini dianggap sebagai paranormal juga, dianggap sebagai orang sakti juga, yang pernah melakukan penarikan jenggot keluar jengkol, ya. Nah, jadi di sini kenapa kadang-kadang ada bahasa yang kotor, ada bahasa yang tidak senonoh. Kadang-kadang kita sudah memberikan bahasa-bahasa yang sangat sopan, tetapi mereka ngeyel, tidak seolah-olah tidak tersentuh. Nah, jadi ketika ada bahasa yang sedikit berat, mereka akan peka dengan hal seperti itu. Misalnya kita sakit nih, sakit parah, dikasih dosis rendah, jadi kita nggak mempan, jadi harus dikasih dosis yang sedikit tinggi. Jadi itu treatment yang TIJ lakukan dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang masalah-masalah klinik, masalah-masalah perdukunan dan segala macam. Begitu, Gus. Ya, oralada pokoknya. Iya. Oralanda bobot. Sebenarnya, Gus, sebenarnya TIJ itu pingin orang-orang yang pernah TIJ bahas juga ikut naik di sini. Ada beberapa orang kayak Gus Idris, kayak Umi Preman, kayak misalnya siapa? Gus Samsudin, ya kan? Itu inisial semua ya, tidak saya sebutkan nama sesuai IKTP. Jadi yang di Jawa Barat kenapa nggak diajak? Mungkin akan saya ajak juga, tetapi mungkin beliau sangat sibuk sekali. Yang di Cirebon kan? Ya. Nah, itu abang saya itu, Bang Ujang Bustomi. Ya, itu teman baik saya. Jadi kalau pengen cepet ya naik viewernya, nah saya sarankan nih, ini rekomendasi dari saya. Coba deh diajak live bareng gitu. Iya, beliau kan karena kan YouTuber besar. Iya, nggak apa-apa. Justru YouTuber besar itu akan bisa membesarkan YouTube sampean. Toh juga pelopor pertama. Ya, toh nanti saya akan coba ya. Saya akan coba. Ini udah hampir sebulan juga kita nggak ada komunikasi. Biasanya sering komunikasi. Ya. Saya juga akan ngajak seperti ini. Makanya momen ini momen langka juga ketika saya bisa menghadirkan atau mengundang seorang praktisi sekelas Gus Nur Syamsun di sini sudah luar biasa sekali. Apalagi nanti kalau misalnya Kang Ujang bisa naik di live seperti ini, saya sangat bersyukur sekali dan berharap sekali karena ada banyak pertanyaan baik dari saya pribadi ataupun dari netizen yang akan kita layangkan kepada beliau, gitu ya. Bahkan menyangkut hal-hal yang demikian kita sudah pernah
memberikan semacam wejangan ya. Kita sering Ya. sharing, bukan berarti saya menganggap bahwa saya udah lebih pintar dari beliau, tidak. Ya kan? Nah, Nah, tetapi setidaknya saya pernah mengatakan bahwa kalau ini terus-terusan dilakukan, pendobolan-pendobolan seperti ini, maka nanti ke depannya ketika ketahuan di masyarakat, maka pamornya akan sedikit meredup, bilang gitu. oke. Alangkah baik ketika kita bisa berkata yang benar, kemudian apalagi subscribernya banyak sekali, itu artinya sampean itu kira sangat berpengaruh gitu ya di masyarakat kita. Jadi ketika itu dituangkan ke dalam sebuah edukasi, tentu akan banyak orang yang terselamatkan. Jadi kalau itu dilimpah, Doubler pertama kali yang berani live bareng sama TIJ adalah Gus Nur Samsun dari Ngawi. Ngawi ya? Bukan. Iya, Ngawi. Ora landep. Dobol. Taufan jangan kelawa meninggal kok. Tapi Gus Nur Samsun belum dapat kopi dari TIJ ya? Belum apa? Belum dapat kopi. Orang sampean janji sama saya itu sebelum Ramadan loh. Iya, mohon maaf untuk janjinya. Janji masih diingat, namun belum ada kesempatan. Kemudian belum ada kopi yang pas karena kemarin kan pandemi. Jadi kopi yang sudah disimpan lama itu sangat tidak oke. Nanti salahnya TIJ itu ngirim kopi kayak mana ya, rasanya kayak sampah. Jadi TIJ nggak mau nanti disalahkan. Jadi tunggu dulu dapat yang top chair gitu ya. Ingat, saya suka kopi yang pahit ya, yang tekstur rasanya itu pahit. Jadi Ya. biar Kopi saya pahit. Iya. Jadi kopi kita ini kita nggak ada campuran apapun, bahkan saya tidak campur gula. Artinya itu murni bubuk kopi ya, Arabica, bukan Robusta, Arabica. Ini kopi-kopi di sini bahkan dari Starbucks aja ngambil di sini, walaupun di packingnya di mana-mana gitu ya. Insya Allah nanti kita upayakanlah gimana bisa sampai ke Ngawi, begitu. Siap. Fire. Never give up. Fire saya di mana ya? Dibuat mainan anak saya. Iya, ini pun udah dimain-mainin sama anak-anak. Padahal itu mereka tidak tahu senjata sakti mengalahkan keris petir. Ya, Itu yang ada di Blitar. Senjata sakti saya, tapi sebenarnya tidak bisa mengalahkan dukun. Masih kalah dengan tongkat komando. Iya. Ya, Saya juga punya tongkat komando, tapi tidak bisa saya tunjukkan di YouTube, takut melanggar komunitas. Oh, oke. Itu privasi Lihat, itu yang rahasia yang jempolnya aja lihat. Jempolnya aja bengkok gini kan, apalagi tongkat komando. Jadi, waduh, saya nggak berani nunjukin di sini. Lanjut. Oh, gitu. Itu intermezzo. Jadi kalau tongkat komando yang bengkok itu cocoknya dibawa ke Rusia. Karena apa? Karena itu cocoknya yang megang pink. Iya, memang sebenarnya sudah kita wariskan ke sana. Bahkan ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang sangat besar yang saya emban ya, selain daripada nyinyir. Karena ini punya saya. Jangan dibagi-bagi. Kalaupun dibagi-bagi jangan sampai ketahuan. Ya, tetap kita jaga. Fire. Jadi ini jangan berbesar kepala dulu, berbesar hati dulu ya. Kita ini belum damai. Kita harus terus berperang, memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan jalur dan pengetahuan kita masing-masing. Dengan punya tugas sendiri, ya siap. Gak bakalan TIJ sama GNS tidak akan mau bersatu sama TIJ. Karena TIJ bagi GNS itu adalah lawan, yang artinya GNS tidak akan mau bersatu sama TIJ. Sampai kapanpun GNS akan kontra terus sama TIJ. Karena saya tidak suka dengan nyinyiran TIJ. Saya tidak suka. Bagi TIJ kamu, saya peringatkan, jangan pernah sekali-kali nyinyirin saudara-saudara saya. Karena saudara-saudara saya doubler semua, yang artinya semua di bawah tanggung jawab saya, semua di bawah naungan saya. Karena kalau TIJ nyinyirin mereka, jenengan bisa buat apa?
Apa yang bisa Kalau jenengan lakukan? diam, tak fire nanti sampean. Jadi kalau TIJ nyinyir lagi, maka akan saya tarik sukmanya dari sini. Wah, sesuatu yang menakutkan. Takut kan? Takut kan? Takut lah. Saya tidak punya sukma, gimana saya takut? Kayak kemarin diancam menarik celana dalam saya nggak pernah pakai celana dalam. Gimana mau ditarik? Nggak pernah pakai celana dalam. Nggak pernah. Kayak kelewar aja nggak pernah pakai celana dalam. Iya, soalnya nggak nyaman. Oh, nggak nyaman. Bengkok ya soalnya ya. Iya, kalau dipakein pembatas dia berontak karena dia tidak suka dengan batasan-batasan. Dia bebas, free. Preman dia nih, preman dia. Dia langsung jenguk kalau dipakein pembatas. lanjut. Jangan terpaku. Jadi kalian semua para netizen selalu dukung saya untuk menyerang TIJ terus, karena TIJ sampai kapanpun akan menjadi lawan saya, dan TIJ sampai kapanpun akan saya usik-usik tarik sukmanya. Katanya dia tidak punya sukma. Oke, saya tidak akan menarik sukmanya, tapi saya akan menarik pelatuk supaya tongkat komandonya lepas. Ya, salah satu kelemahan saya sarungnya lagi tidak berdekatan nih warangkanya lagi berjauhan. Ya, seharusnya warangka bulan kemarin sudah ke sini, cuman dikarenakan ada karantin di Jakarta, ya udah daripada di karantina, mending kita tunggu kondisi kondusif dulu ya. Karena saya sebenarnya juga pingin ke sana ada sesuatu yang ingin saya ambil di situ kan, sekalian mau ngonten di sana. Dulu kan ngonten di sana kita masih amburadul, artinya apa? Kalau di sana itu kalau musim kapan-kapan kalau ke Jawa mampir ke Ngawi, nanti tak ajakin itu grebek dukun nanti. Boleh. Begitu juga nanti, sebaliknya. Ya. Tak ajakin grebek dukun. Jadi nanti Bang TJ biar tahu kegiatan saya di Padepokan itu, kesibukan saya di Padepokan itu seperti apa. Paling saya kasih makan sapi, kasih makan ikan. Iya. Paling boleh. Sawah. Boleh. Sawah. Kemarin juga kebetulan, ini bukan pamer ya, tapi alhamdulillah kemarin saya sama Umi sama istri itu berinisiatif ingin membelikan sawah untuk santri. Jadi selama ini kan sawahnya kan sawah mertua. Jadi kita belikan sawah secukupnya. Beli sawah di Aceh. Beli sawah di Aceh aja dibawa ke sana. Sawah di Aceh dibawa ke sini, gimana cara ngangkutnya? Pakai garis? Bisa. Kan jenengan dobol, semua bisa kalau dobol kan? Oh iya, kan saya sakti. Karena gini, karena tanah di Aceh itu sedikit berbeda di sana. Di sini ganjanya subur. Yang sudah saya bawa dari Aceh itu bibit padi. Saya punya bibit padi Aceh. Jadi mantap. Sampai sekarang saya tanam. Cuman sayangnya kalau ditanam di Jawa, kalau dimasak itu harus banyak airnya. Karena sedikit keras ya, pulen ya. Sedikit keras, jadi harus banyak airnya kalau mau masak itu. Makanya saya alhamdulillah sih sampai sekarang masih tanam padi Aceh. Berarti jenengan paham kenapa saya orangnya keras ya kan? Karena keras yang saya makan, yang saya konsumsi setiap hari keras. Makanya saya kerasan nyinyir. Padi Aceh itu tinggi-tinggi, berbeda dengan padi Jawa. Padi Jawa itu agak pendek. Ya seperti jenengan kan, pendek. Ya, tapi kan tongkat komando saya panjang. Bisa dipahami dari jidat. Bisa dipahami dari jidat. Gimana cara memahaminya? Ya, saya memahaminya. Walaupun kecil. Lanjut. Ya, jidatnya walaupun kecil, tapi kan luas ini. Jadi karena suka berpikir, jadi luas. Bisa dibangun helipad itu. Ternyata Gus Herman itu masih muda ya. Dia usianya baru 27 loh. Iya, dan dia orangnya santun, baik. Makanya kemarin kan saya ajak juga masuk kemari. Dia itu menanamkan nilai-nilai persahabatan. Ya, kita ngobrol, ya kan? Sebenarnya untuk yang lain juga TIJ pingin seperti itu. Kita bisa ngobrol, kita bisa sharing seperti ini, kita bisa bertanya.
jangan dikedepankan amarah, jangan dikedepankan bahwa TIJ ingin menghancurkan saya. Jangan seperti itu dulu. Jangan bersuudzon dulu. Maunya kita komunikasi seperti ini. Misalnya untuk orang yang pernah TIJ nyinyirin, yuk TIJ live bareng, yuk kita bahas. Nanti jenengan tanyakan, saya yang akan menjawab, atau saya yang bertanya, jenengan menjawab. Kan itu fair namanya. Kayak kita, kayak jenengan. Walaupun kita lawan, kontra, ya, namun kita bisa bergabung di sini. Di sini bergabung ya, bukan di belakang layar. Saya tidak suka settingan-settingan seperti kalian. Saya bukan doboler. Jadi apa namanya? Apa itu tadi saya ngomong apa lupa saya. Aduh. Oh, Gus Irman. Kemarin itu saya kaget. Gus Irman saya tanya, Gus, sampean usianya berapa? Usia saya baru 27. Loh, masa iya? Saya kaget itu. Hampir 2 kali usia saya. Iya, soalnya saya 32 kok dia 27 gitu loh. 32? Saya kaget. Iya. Kenapa? Saya walaupun gini-gini tampang saya udah 42 loh. Kepala 4. Saya nggak nanya sampean. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Saya nggak butuh pernyataan. Tapi kok jenengan lebih tua daripada saya ya, kelihatannya ya. Matamu soek. Coba. Orang udah dilihat kayak gitu, bibirnya hitam kayak apa, oli knalpot. Ini saya jelaskan sedikit. Ini hitam atau bahasa Jawa disebut ireng. Bibir, lambe, ireng. Ini merupakan kesaktian saya. Kemudian ini merupakan bentuk sensuality ya, sensualitas. Jadi kalau pink bertemu dengan yang warna seperti ini, langsung kelepek-kelepek. Oh gitu. Langsung keluar mantra mereka. Langsung keluar mantra, you will marry me. Mantranya apa itu? You will marry me. Kalau ketemu sama pink langsung begitu. Baru 2 jam kenalan ketemu, you will marry me. I have wife. Saya punya apa istri. Itu netizen komentar Gen S, matamu sesuai GNS. GNS sopan lah. Ngapain saya sopan sama TIJ? Orang TIJ nggak punya sopan-sopannya sama orang. Adab dulu, baru nipu. Apa? Adab dulu baru nipu. Oh, tak kira mau pantun. Ya sudah, jadi gini. Walaupun kita lawan, kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung, yang mungkin membuat jenengan sakit hati, walaupun saya tahu jenengan tidak akan sakit hati, di sini saya juga minta maaf karena ini momen langka. Karena komunikasi kita terbatas, teman-teman ya. Ini orang ini sulit dihubungi. Yang kedua, saya juga agak sedikit jual mahal sama dia. Walaupun sama yang lain saya kasih gratisan, sama dia saya jual mahal nih, orang ini ya. Nah, pokoknya nanti setelah ini nomor saya hapus saja. Dan saya juga akan hapus nomor jenengan, walaupun saya simpan di dalam hati. Saya nggak butuh nomormu. Nah, saya cuma butuh kopinya. Paham? Tunggu pengirimannya. Siap. Jadi, saya akan hapus nomornya. Ongkirnya bayar sendiri ya. Waduh, ini repot ini. Oke, ongkirnya akan saya bayar, ngutang tapi ya. Ya terserah sama kurir. Ya, kau berhenti nih. Jadi, ya, sahabat-sahabat, kalau kalian menyuruh saya untuk sopan sama TIJ, no. Jangankan sama TIJ, 1000 TIJ saja, males saya sopan. Kenapa? Karena TIJ gak ada sopan-sopannya terhadap sahabat-sahabat saya. TIJ selalu menyerang Gus Samsudin, TIJ selalu menyerang Gus Idris, TIJ selalu menyerang siapa itu namanya, Umi Preman, TIJ selalu menyerang Mama Skaryo, walaupun jarang menyerang saya, karena TIJ takut sama saya. Kenapa? Karena saya adalah penguasa Raja Jenglot. Jangan GR dulu, pantang bagi saya mengalah dengan doboler. Oh gitu. Kayaknya gambar kita terhenti ya? Kenapa ya? Enggak juga sih.
Kayaknya ditarik sukmanya mungkin. Ya, tadi kan nggak ada sukma, kecuali sukma HP saya ketarik. Enggak sih. Begini, Kalau berhenti begini, nggak berhenti ya? Di sini berhenti tapi itu mungkin Enggak. mungkin HP murah ya seperti ini ya. Iya, karena makan saja susah. Makan saja susah, ditawarin makan lagi sama orang kan, Nah, menyakitkan. iya. Biasa, mantan sultan. Yes. Oke, kita sudah Sultan. 1 jam lebih ya. Ya, 1 jam 20 menit. Ya, sebentar lagi di sini azan asar. Saya izin dulu, kita izin juga buat kepada netizen bahwa kita sudahi dulu live. Nanti kalau ada kesempatan, kalau saya punya mood, kita boleh komunikasi lagi. Siap. Mungkin di channel jenengan juga kalau mau boleh. Tetapi kalau Oke. saran saya jangan, karena untuk menghadirkan TIJ di channel jenengan itu akan mencerdaskan channel jenengan. Ya, saya nggak butuh collab sama jenengan, itu nggak butuh. Saya nggak butuh collab sama TIJ. Iya. Sudah. Di sini Oke. di sini saya yang butuh kesadaran dari jenengan, butuh orang-orang seperti jenengan untuk bisa menjelaskan tentang yang mana double, yang mana benar, itu sangat butuh sekali. Ya, saya tidak sungkan mengakui bahwa saya butuh orang seperti jenengan walaupun kita tidak setubuh. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, salam loreng Indonesia. Salam loreng anti koreng. Oke, siap. Terima kasih sahabat TIJ semuanya. Salam juga buat sahabat-sahabat subscribernya GNS. Salam persahabatan, salam persaudaraan dari Aceh. Walaupun saya tidak bersahabat dengan dengan GNS-nya, tapi saya membuka persahabatan dengan kita semua. Beda sudut pandang, beda cara berpikir, namun harus disatukan tujuan untuk sebuah kebenaran, untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih Gus Nur Samsun yang sudah hadir, yang sudah bersedia berkunjung di channel sampah yang bisa didaur ulang ini. Oke. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, untuk kami berdua, dan untuk kita semua. Sahabat-sahabat, saudara-saudara di penjuru alam nyata maupun alam gaib, semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah di balik semua ini. Kita semua bisa mendapatkan sebuah edukasi yang artinya kita akan menerima keberkahan di balik semua ini. Oke, semuanya salam dari saya. Salam putar tasbih, waca sholawat, jangan pernah meninggalkan sholawat dan sholatnya. Karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat oles jangan diminum.